perjumpaan siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam video kali ini saya akan membedah pola-pola yang ada dalam listening. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di listening itu nanti ada 3 bagian, ada 3 section. Yang pertama adalah short conversation, yang kedua adalah long conversation, yang ketiga ada talk atau ada talk ya. Talk. Maksudnya talk bagaimana? Ada seorang pakar, ahli atau dosen menyampaikan satu topik, terus Anda disuruh untuk mencocokkan apa yang disampaikan oleh pakar tersebut dengan pilihan ganda yang ada dalam soalnya. Dan pada video kali ini saya akan membedah pola yang ada di short conversation. Kenapa harus membedah di short conversation? Karena di short conversation ini soalnya paling banyak, paling mudah untuk dikerjakan, dan kalau Anda kelewatan maka Anda akan rugi besar. Maka dari itu pola-pola yang ada di short conversation saya akan bedah, dan lebih spesifiknya di situ sudah saya bedah di belajar listening TOEFL dari nol. Oke. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal yang ada di papan ini dari soalnya Longman, soal nomor 7 sampai soal nomor 9. Oke. Percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, "Could you help me with this?" Bisakah kamu membantuku dengan ini? Woman merespon, "I'll wash the lettuce if you'll make the dressing." Narator menanyakan, "What does the man and the woman most likely doing?" Kira-kira apa yang laki-laki dan perempuan itu akan kerjakan? Nah, di sini Anda diminta untuk memprediksikan kira-kira laki-laki ini mau ngapain. Nah, laki-laki dan perempuan ini mau ngapain. Nah, di sini laki-laki mengatakan, could you help me with this? Bisa kamu membantuku dengan ini? Terus woman merespon, "I'll wash the lettuce if you'll make the dressing." Nah, I'll wash the lettuce, saya akan mencuci seladanya. Lettuce ini adalah seladanya. If you'll make the dressing. Ini hati-hati dengan kata dressing. Nah, Anda harus punya kosakata yang banyak. Kenapa? Kalau Anda nggak ngerti arti dressing di sini, Anda mesti kepleset di sini. Nah, dressing di sini, kalau dress itu pakaian, tapi kalau dressing itu sauce for salad. Saus salad ya. Jadi saus untuk salad maksudnya. Nah, di sini berarti dressing sama dress itu berbeda. Kalau dressing tadi apa? Saus salad. Nah, saus salad ya, saus salad maksudnya. Jadi saus saladnya. Jadi kayak di sini kata kuncinya apa? Yang pertama adalah lettuce, yang kedua adalah make the dressing, saus salad. Di situ ada apa? Selada sama saus salad. Nah, kalau Anda tidak jeli, Anda tidak punya kosakata cukup di sini, Anda akan memilih sesuatu yang berkaitan dengan pakaian. Padahal di sini topiknya tidak ada kaitannya dengan pakaian. Jadi saya akan mencuci selada jika kamu akan membuat saus saladnya. Nah, di sini jawaban getting dressed ini salah, berganti pakaian ini salah. Kenapa? Karena Anda mungkin kalau jawab yang A, Anda kepleset atau terjebak dengan kata dressing. Asumsi Anda, ada dressing ini berarti pakaian ini, berarti ganti pakaian. Salah. Terus jawaban yang B, making salad. Nah, jawabannya adalah yang B, membuat salah. Jadi satu akan mencuci seladanya, yang kedua membuat, jika kamu akan membuat saus saladnya. Nah, jawaban yang C, shopping the groceries, shopping the groceries, belanja
untuk barang-barang apa? Barang-barang makanan. Ini tidak ada kaitannya dengan belanja barang-barang makanan, tapi kaitannya membuat saladnya. Terus washing the clothes tidak ada kaitannya dengan pakaian. Lah, ini sebenarnya jebakannya adalah kata dressing sebenarnya. Jadi kata dressing ini, kalau dress pakaian, kalau dressing berarti saus salad. Nah, kemudian bisa dipahami ya. Nah, ini adalah pola apa? Ini adalah pola predict the future activity. Kalau di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol, ini akan mengajarkan tentang predict the future activity. Predict the future activity. Jadi memprediksikan aktivitas yang kemungkinan akan dilakukan di waktu yang akan datang. Jadi di sini kata kuncinya adalah mencuci selada sama membuat saus salad. Nah, oke. Jadi ini adalah pola predict the future activity. Kemudian soal nomor 8. Ini juga mudah kalau Anda tahu polanya. Is Jack going with us? Is Jack going with us to the restaurant tonight? Apakah Jack pergi dengan kita ke restoran malam ini? Man merespon, I was unable to convince him to go with us. I was unable to convince him to go with us. Narator menanyakan, what does the woman mean? Apa maksud dari perempuan? What does the woman mean? Ini harusnya woman atau man ya? Anda harus coba saya cek di soal aslinya. Di sini what does the woman mean atau what does the man mean? Kita harus cek di soal aslinya. Number 8. Up. Oke. Ternyata di sini ada sedikit kesalahan. Ini adalah man. Ini adalah woman. Nah, ini harus saya cek di soal aslinya. Jadi, man mengatakan, is Jack going with us to go? Is Jack going with us to the restaurant tonight? Apakah Jack pergi dengan kita ke restoran malam ini? Oke, woman merespon, I was unable to convince him to go with us. Saya tidak bisa meyakinkannya. Nyanya kepada siapa? Kepada Jack. To go with us, untuk pergi bersama kita. Narator menanyakan, what does the woman mean? Nah, ini pola apa? Ini adalah pola negative expression. Negative expression. Nah, bentuk negatif itu yang perlu Bapak Ibu catat adalah bentuk negatif itu yang pertama adalah ada not-nya. Does not, is not, has not, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah dengan prefix atau awalan. Ada il, kalau legal itu resmi, kalau illegal berarti tidak resmi. Reguler beraturan, kalau irregular berarti tidak beraturan. Terus di sini kata kuncinya untuk bentuk negatifnya apa? Bentuk negatifnya ada kata an. An ini artinya tidak, berarti unable berarti tidak bisa. Unable to convince, tidak bisa meyakinkan nya untuk pergi bersama kita. Nah, saran saya Anda juga harus punya kosakata yang banyak, khususnya di listening. Anda harus tahu banyak kosakata. Apa arti convince di sini? Convince itu artinya meyakinkan. Kalau Anda tidak tahu arti convince, yang jelas Anda akan kesulitan untuk menebak kira-kira jawabannya apa. Kalau di structure and written expression Anda tidak mengerti artinya, nggak apa-apa, yang penting polanya benar. Tapi kalau di listening dan di reading, Anda harus punya banyak kosakata untuk menentukan jawaban yang benar. Makanya di situ saya menulis buku
vocabulary TOEFL dari nol. Ini ada 500 kosakata yang wajib Anda harus hafalkan. Khususnya yang verb, 500 verb yang wajib Anda hafalkan, yang akan sering muncul dalam percakapan maupun di TOEFL. Nah, di sini a woman mengatakan, I was unable to convince him to go with us. Saya tidak bisa meyakinkannya untuk pergi bersama kita. Pertanyaannya adalah, Jack akan pergi makan ke restoran tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Berarti sama dengan Jack itu tidak akan pergi bersama mereka untuk makan di restoran. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa meyakinkan Jack. Oke. Kemudian ini adalah bentuk negatif expression ya. Terus jawaban yang A, she convinced Jack to go. Perempuan itu bisa meyakinkan Jack untuk pergi. Salah. Kenapa? Karena di sini tidak bisa meyakinkannya. Berarti Jack tidak pergi. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa meyakinkan Jack untuk pergi makan bersama mereka. She will not be able to go to the restaurant. Dia tidak akan bisa pergi ke restoran. Yang tidak bisa pergi itu bukan perempuannya. Yang tidak bisa pergi itu adalah Jack ya. Yang perlu Anda garis bawahi, yang tidak bisa pergi itu adalah Jack. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa meyakinkannya untuk pergi ke restoran bersama mereka. Jawaban yang B juga salah. Kenapa? Di sini yang tidak bisa pergi adalah perempuannya, bukan Jack-nya. Tapi yang dimaksud di sini, perempuan itu tidak bisa meyakinkan Jack untuk pergi makan bersama dengan mereka malam ini. Berarti yang tidak bisa pergi adalah Jack-nya, bukan perempuannya. Terus jawaban yang C, Jack has convinced her to go to restaurant. Jack telah meyakinkannya untuk pergi ke restoran. Ini kebalik. Jadi yang tidak bisa meyakinkan adalah perempuannya, bukan Jack-nya. Jawaban yang C juga salah. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang D. Jack is not going. Artinya karena perempuan tidak bisa meyakinkan Jack untuk pergi makan bersama dengan mereka malam ini, makanya di sini Jack is not going. Jack tidak akan pergi. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal terakhir. Nah, ini adalah percakapan antara dua orang, laki-laki sama perempuan. Laki-laki mengatakan, Can you tell me how I can find the biology lab from here? Ini, bisakah kamu memberitahuku bagaimana saya bisa menemukan lab biologi dari sini? Lab biologi dari sini bisa menunjukkan arahan untuk pergi ke lab biologi dari sini. Nah, perempuan merespon, just go down this step and enter the door after the first one. Nah, narator menanyakan, what should the man do? What should the man do? Apa yang harus dilakukan oleh laki-laki? Apa yang harus dilakukan oleh laki-laki? Lah, perempuan di sini menyarankan. Lah, Anda harus tahu kata just plus verb one ini adalah pola suggestion. Ini Anda harus perhatikan ya. Just plus verb one ini adalah pola suggestion. Nah, just plus verb one. Kemarin di video sebelumnya adalah why not. Why not go on Monday? Why not go on Monday instead of Tuesday? Saya masih ingat. Kenapa tidak pergi pada hari Senin daripada hari Selasa? Lah itu why not. Why not itu adalah pola suggestion. Lah di sini pola ini juga pola suggestion juga. Ini adalah just plus verb one. Jadi just go down those steps. Nah di sini, nah suggestionnya
Kemarin suggestion itu sudah banyak sekali, salah satunya adalah let's, yang kedua adalah why not, terus yang ketiga adalah just verb 1. Nah, ini just verb 1, ini suggestion. Nah, suggestion. Jadi, apa yang disarankan oleh perempuan supaya laki-laki kerjakan? Pergi, just go down, turun tangga itu. Nah, jadi just go down, kamu turun tangga itu, and enter the door after the first one, dan masuk ke pintu setelah yang pertama. Jadi turun tangga, masuk setelah pintu yang pertama. Berarti pintu yang keberapa? Pintu yang kedua. Setelah yang pertama berarti yang kedua. Jadi sarannya turun saja tangga-tangga ini dan masuk ke pintu setelah pintu yang pertama, berarti pintu yang kedua. Jawaban yang A, descend the stairs and go in the second door. Nah, jawabannya yang A. Anda harus tahu, Anda harus punya kosakata. Kata descend di sini artinya turun. Descend ini artinya turun. Nah, ini juga ada sinonim juga ya. Ini ada sinonim. Ini just go down. Go down itu artinya kan turun. Descend juga artinya turun. Nah, jadi di sini sarannya adalah just go down those steps. Descend the stairs. Jadi turun tangga. Turun tangga. And go in the second door. Dan masuk di pintu yang kedua. Jawabannya yang A. Ini kan after the first door. After the first door. Setelah pintu yang pertama, berarti pintu yang kedua. Lah di sini and go in the second door, dan masuk di pintu yang kedua. Berarti cocok jawabannya yang A. Nah, jawaban yang B, step around the building and enter through the first door. Nah, ini salah kaprah itu. Jadi step around, jadi melangkah mengelilingi gedung, dan enter through the first door, dan masuk melalui pintu yang pertama. Salah, gak nyambung sama sekali. Go through the first door and go down the step. Ini salah juga, gak nyambung sama sekali. Go down the hall, jadi turun ke aula, and enter the doorway, dan masuk ke pintu keluar masuk. Ini nggak sambung sama sekali. Nah, jawabannya yang benar adalah yang A, descend the stairs and go in the second door. Jadi turun tangga dan kamu masuk di pintu yang kedua. Kenapa pintu yang kedua? Karena setelah pintu yang pertama. Setelah pintu yang pertama berarti pintu yang kedua. Seperti itu. Ini adalah pola-pola yang ada dalam listening. Kita tahu yang pertama tadi ini adalah, ini Anda diminta untuk memprediksikan kira-kira laki-laki perempuan ini mau ngapain, ya. Yang kedua, Anda harus mengetahui ini adalah pola negative expression. Terus yang ketiga, yang nomor 9 ini adalah pola suggestion. Nah, Anda harus tahu pola-pola yang ada dalam TOEFL. Kenapa? Kalau Anda tahu pola-pola dalam TOEFL, saya yakin Anda semakin mudah untuk mengerjakan. Dan saya yakin kalau Anda bingung ketika ada informasi harus syarat sertifikat TOEFL, Anda langsung datang untuk daftar tes TOEFL. Padahal basic Anda masih kurang, Anda kurang persiapan. Yang terjadi apa? Skor Anda akan berat, akan sulit untuk target di atas 500. Yang terjadi setelah itu, Anda pergi ke toko buku. Ketika Anda pergi ke toko buku, Anda cari buku TOEFL. Dan saya yakin 100% ketika Anda pergi ke toko buku untuk beli buku di toko buku, Anda baca 1, 2 halaman, 3 halaman maksimal. Setelah itu Anda tumpuk.
Kenapa Anda tidak bisa memahami? Kenapa tidak bisa memahami? Karena memang buku-buku yang ada di toko buku itu adalah buku-buku yang mengajarkan kepada Anda tentang TOEFL, khususnya di level intermediate ke advance. Bukunya bagus gak bagus, tapi tidak mengajarkan belajar TOEFL dari nol. Sedangkan Anda basicnya masih basic, kemampuan bahasa Inggrisnya masih lemah. Kalau dikasih yang levelnya intermediate advance masih belepotan. Seperti anak bayi langsung dikasih daging. Ya tidak bisa, wong gigi aja belum punya. Maka dari itu terobosan yang saya lakukan adalah saya membuat buku-buku TOEFL dari nol. Jadi ada konsep belajar TOEFL dari nol. Di sini ada belajar listening TOEFL dari nol. Terus kemudian ada vocabulary TOEFL dari nol. Jadi buku-buku ini semuanya sudah disertai video pembelajaran. Cara belajarnya bagaimana, Sir? Cara belajarnya sederhana. Satu, Anda buka bukunya sambil buka e-course-nya. Karena kalau Anda tidak buka e-course, Anda akan kesulitan. Nah, e-course-nya Anda bisa akses dimanapun Anda berada. Mungkin ada di Lampung, ada di Aceh, ada di Papua. Yang penting ada koneksi internet. Anda buka buku plus buka e-course-nya. Anda pelajari materinya dulu. Setelah Anda pelajari materinya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda cocokkan pekerjaan Anda dengan pembahasan yang saya lakukan. Anda evaluasi, Anda targetkan 20 soal maksimal salah, nggak boleh lebih dari 2. Harus nggak boleh lebih dari 2. Kenapa? Supaya Anda bisa force memaksa diri Anda. Karena untuk mendapatkan 550, Anda setiap sectionnya maksimal salah adalah 10. Jadi section pertama listening ada 10 mistakes, 10 kesalahan 10, structure and written expression 10 mistakes atau 10 kesalahan, dan reading 10 mistakes ada 10 kesalahan. Kalau 3 section, setiap sectionnya salah 10, Anda bisa dapat 550. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan. Jika Anda sudah lolos skor TOEFL atau mendapatkan manfaat dari video-video saya, Anda bisa komen di YouTube saya dengan tujuan untuk menstimulasi atau menstimulus teman-teman yang lainnya supaya lebih rajin untuk belajar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.